Saya pikir ini tuduhan yang agak serius ya. Jadi saya beri kesempatan kedua kalinya Pak Amir untuk menjelaskan terutama soal peralihan status tanah menjadi HGU. Nah, lebih ini lagi kan dialihkan ke HGU, kemudian dijadikan jaminan ke bank, keluar duit masuknya ke perusahaan semua. Kemudian yang membayar hutang di bank adalah petani. Ini luar biasa Pak, tuduhannya silakan dijawab. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya uraikan dari penyampaian Pak Sekretaris. Pak Umar. Ya. Ya. Jadi begini Pak Umar, hitungannya Pak Taslim 17 hektar itu kan dibagi dua, 50-50, 50-50. Yang 8 hektar itu diberikan kompensasi Pak. Kompensasi itu per hektar dia 5 juta, ada 4 juta lihat dari struktur tanahnya. Terus yang 50% itu kan inti kan, yang 5% plasma itu masuk pembagian petani. Tidak ada dirampas itu dirampok Pak, semua untuk perusahaan. Tetap ada kompensasinya itu dibayar ke petani 8 hektar. Contoh saja macam Pak Taslim tadi. Itu tidak ada hanya diambil saja begitu Pak. Itu ada diberikan kompensasi. Terus yang kedua, HGU itu masuk ke izin koperasi, HGU koperasi, bukan HGU perusahaan. Itu masuk ke koperasi. Jadi 6 koperasi itu disertifikatkan atas nama koperasi, bukan atas nama perusahaan Pak. Nah, terus yang disampaikan juga tadi, pembagian ini semuanya nihil ke petani dari 2013 sampai 2022. Ini kan pembayarannya ini ada gapnya karena pemeliharaannya selama 5 tahun. Nah, dari 2018 sampai 2022 itu pembayarannya rutin Pak. Taslim ini terima 9 juta, ada 8 juta. Nah, 9 juta itu tidak ada. Nah, kalau seandainya Bapak pengacara tadi itu atau bagian hukum tadi ada di sini, saya mau head to head dengan beliau. Kalau dia ada hadir di sini. Bisa Pak, lewat Zoom mungkin. Silakan yang siapa? Pak ya. Yang dari Makassar. Ya, silakan Pak. Baca perjanjiannya Pak. Kalau Bapak bilang bahwa sertifikat itu atas nama koperasi, sekarang ada Pak Taslim di situ hadir Pak. Dia sekarang ketua koperasi. Tanyakan di situ Pak Taslim Pak. Dia pegang tidak itu sertifikat HGU? Tidak ada, mereka pegang Pak atas nama koperasi. Jadi yang Bapak maksud bahwa atas nama koperasi itu tidak ada. Di perjanjian juga itu di pasal 3 dan kemudian di pasal 5 itu semua kemudian diambil alih secara 100% oleh perusahaan. Jadi kita ini berbicara berdasarkan fakta dan perjanjian yang ada di depan saya ini yang saya lagi baca sekarang Pak. Dan kemudian Bapak kan belum pernah ubah ini perjanjian. Nah, seperti itu. Tadi juga sudah dikonfirmasi oleh petani langsung, mereka tidak dapat uang seperti sebagaimana yang Bapak sebut tadi. Yang 8 juta, 7 juta itu tidak ada yang mereka dapat. Pak, ini saksi Pak Taslim ada. Pak Taslim ada di depan saya. Dia udah terima juga kompensasinya itu, pembagian plasmanya. Nah, Bapak datang ke sini untuk minta informasi hanya sepihak Pak. Iya kan? Bapak hanya datang ke panggilan toh Pak? Nah, jadi kalau Bapak datang sama-sama kita duduk seperti ini itu bagus Pak. Bapak datang minta data hanya sepihak. Nah, ini kan tidak real ini Pak kalau begini modelnya Pak. Makasih. Pertanyaannya sekarang Pak, kapan Bapak mau kasih sertifikat HGU itu ke petani? Bapak datang di sini dulu di Gorontalo. Pak. Iya, itu kan ada dari pihak koperasi dan kawan-kawan Pak Jupri dari
pihak Sawit Works, kan kami satu jaringan juga. Itu sudah berapa kali ketemu Bapak untuk meminta itu sertifikatnya petani yang Bapak sertifikasi, itu tidak pernah dikasih. Kemudian Bapak sudah bikin kapling-kapling yang baru tidak berdasarkan peta fisik yang Pak Taslim punya itu, begitu. Itu enggak ada, itu namanya KTP. Masa kita mengambil KTP kita anggunan di bank tanpa ada konfirmasi dengan anggota, maksudnya double KTP. Itu enggak ada itu, Pak. Tapi Bapak jangan ngarang-ngarang. Pak Amir, sertifikatnya ada di mana sekarang, Pak? Sertifikatnya ada, Pak. Jadi begini, Pak. Ada di perusahaan maksudnya? Iya, ada di perusahaan. Konfirmasi ke Pak Taslim langsung, Pak. Itu kan atas nama koperasi. Itu, Pernah, Pak. Pak? Baik. Coba dikonfirmasi ke Pak Taslim. Bapak Pak. datang di Pak Taslim Gorontalo. Pernah tidak? Jangan jadi provokator di situ membuat konflik di sini. Baik. Pak Taslim dapat tidak uang juga dari situ. Coba Baik. Pak Taslim sampaikan hal itu. Saya pikir cukup dulu, Pak ya. Silakan, masih waktunya Pak. Pak Hadi, saya sedikit ini supaya lebih nyambung tadi bahwa memang begini tadi bahwa 8 hektar lebih tanah Pak Taslim itu kemudian mendapatkan kompensasi untuk Pak Taslim. Kompensasi itu beda dengan jual beli, Pak. Ganti rugi beda. Bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia beda. Tapi saya kurang paham realnya nanti. Penting itu dapat kompensasi. Itu pertama. Kedua, tanah yang sisanya 8 hektar jadi HGU. Tahu tidak kita undang-undang pertanahan HGU itu itu jadi milik negara, Pak. Fakta Pak Taslim tidak punya tanah lagi, gimana? HGU hak guna usaha itu milik negara, Pak. Dan itu HGU itu statusnya hanya 25 tahun. Jadi hak guna usaha lalu kemudian itu beralih jadi milik negara 25 tahun sejak tahun 2013. Artinya Pak Taslim sekarang memiliki tanah tapi statusnya HGU 25 tahun dari tahun 2000 berapa 13 itu dia sudah tidak punya lagi tanah, Pak. Lalu tanahnya yang kemarin 17 hektar di mana? Itu pertanyaan yang cukup mendasar. Tanah itu masalah perut, itu sumber penghidupan. Itu menyangkut hak asasi manusia, sumber penghidupan. Prinsip sekali ini, serius. Masalah serius. Sumber penghidupan Pak Taslim dan banyak petani kemudian tidak ada lagi sekarang. Ini sebenarnya bukan undang-undang biasa, adalah HAM, Pak, undang-undang hak asasi manusia. Menghilangkan sumber penghidupan. Tapi yang merubah itu koperasi, bukan perusahaan. Pak, iya, mereka Pak Taslim itu tidak sadar sampai demikian. Dia juga kaget kenapa. Saya tanya, saya juga bingung ternyata saya tidak punya tanah lagi. Ini kebingungan, Pak. Ini karena tidak transparan tadi. Tapi kalau ini sampai ke pengadilan ini jadi masalah serius. Pasti harus ada orang bertanggung jawab terhadapnya hilang-hilangnya tanahnya Pak Taslim. Begitu Pak Hadi. Silakan Pak. Jadi begini Pak, saya jelaskan Pak. Jadi dari 18 hektar tanahnya Pak Taslim Pak ya. Yang 15-nya 50% itu kan plasmanya beliau. Dan itu tanahnya masih ada dan ini hasilnya dia cicipi terus. Yang 8 hektar, yang plasma Pak. Nah, itu masuk terus rekening sama Pak Taslim. Nah, yang 50% yang inti itu kan dikelola oleh manajemen perusahaan karena udah diberikan kompensasi. Begitu Pak. Tidak ada 100% sudah diambil semua oleh perusahaan Pak. Gitu pembagiannya Pak. Begini Pak, saya memahami itu Pak, bahwa memang 8 hektar itu Bapak menggunakan bahasa kata kompensasi. 8 hektar lebih itu untuk inti, itu bukan lagi milik jadi Pak Taslim, karena dia sudah mendapatkan kompensasi. Pasti jadi milik perusahaan. Itu pertama. Kedua, sisanya 8 hektar menjadi HGU. Semua orang paham tentang pertanahan bahwa HGU itu bukan properti, bukan kepemilikan, tapi adalah seseorang yang memiliki sertifikat HGU hanya menggunakan untuk usaha. Yang masalah berlakunya 25 tahun setelah itu menjadi milik negara, bukan milik lagi Pak Taslim. Artinya faktanya Pak Taslim tidak lagi punya tanah. Gitu faktanya, de factonya begitu. Saya cuma bicara fakta. Gitu. Dan bukan hanya Pak Taslim Pak. Sehingga saya bilang ini masalah serius. Saya juga sudah bicara dengan pengurus ya ini kita akan
solusi dan mohon bantuan dari Japesta. Ini tidak mungkin kita diamkan karena kita dalam konteks membela anggota kita. Demikian Pak Hadi. Ya, yang pertama soal peralihan itu dari tanah milik petani menjadi HGU. Itu dulu biar apa namanya detail permasalahannya. Jadi makasih Pak Hadi. Jadi saya kupas lagi. Contoh saja begini, kita punya lahan 1 hektar. Nggak usah kita contoh sama Pak Taslim. Kita punya lahan 1 hektar. Dari 1 hektar ini ada namanya sesuai MOU kita itu 50% inti, 50% plasma. Plasma ini adalah haknya dari petani 0,5. Dari 0,5 itu masuk haknya SAU-nya dia. Terus yang 0,5 ini adalah HGU. Begitu Pak. Jadi hak dari petani ini ada 0,5 ini. Yang dia terima. Yang plasma itu ya? Yang plasma. Yang 0,5 ini adalah inti. Ya itu yang jadi HGU. Nah, Yang itu yang HGU. 50% itu. 50%. Sederhananya begini Pak, lebih sederhana. 25 Gantian mungkin. ya, mungkin singkat saja. 25 tahun sejak tahun 2013 tanah yang 8 hektar yang HGU bukan lagi milik Pak Taslim. Kalau tetap masih jadi lahan sawit, Pak Taslim sama sekali tidak punya lagi hak untuk itu karena dia sudah berubah menjadi tanah negara. Padahal sesungguhnya sebelumnya dia punya tanah bahkan 17 hektar. Itu maksud saya Pak. Beliau kehilangan hak itu karena berubah status HGU. HGU itu menjadi milik negara Pak. Kita warga negara hanya boleh menggunakan dalam kapasitas sebagai hak guna usaha. Mungkin demikian.